Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas semua karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang insyaallah diberkahi Allah ini, Allah memudahkan kita untuk mendatangi salah satu majelis, walaupun hari ini kita online dari yang insyaallah diberkahi Allah SWT, yaitu majelis ilmu, di mana di dalam majelis ini kita akan membahas tentang muamalah maliyah, ya, yang ini terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, khususnya di dalam dunia bisnis. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada manusia pilihan Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik teladan dan peruah kita dalam menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, dan nanti kelak juga dikumpulkan di dalam surganya Allah SWT. Baik, pada malam ini kita akan membahas, karena ini materi pertama dari 20 kali pertemuan yang akan kita lalui, karena ini materi dasar yang harus dipahami. Malam ini kita akan membahas tentang hukum taklifi dan hukum wada'i sebagai bagian dari hukum syarak atau hukum syariat Allah SWT. Kenapa pembahasan tentang hukum taklifi dan hukum wada'i ini disampaikan di awal, ya, untuk memberikan dasar bagi kita sebelum kita nanti bicara tentang bisnis syariah, bicara tentang akad jual beli, bicara tentang syirkah, bicara tentang ijarah dan yang lain-lainnya. Ada hal penting yang menjadi fondasi dari bisnis kita yang harus kita pahami, ya, yang terkait dengan ketentuan-ketentuan syariat Allah, yang hal ini sudah jarang diketahui oleh kaum muslimin pada hari ini, ya. Sehingga saya meletakkan materi ini pada pembahasan pertama untuk mengingatkan kita kembali atau mendudukkan kembali sebelum kita kemudian jauh membahas tentang bisnis syariah, ya. Dan ini termasuk ke dalam materi fondasi yang harus kemudian dipahami dengan betul. Dan saya berharap di materi hukum taklifi dan wada'i ini betul-betul dipahami dengan baik, sehingga nanti ketika ada yang tidak paham silakan ditanyakan, ya, agar nanti pemahaman kita itu betul-betul mantap. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetengahkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW supaya menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya kemudian kita mempelajari fikih muamalah ini, terutama fikih muamalah maliyah. Ya. Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam beberapa redaksi hadis ini juga diriwayatkan oleh dari jalur lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nanti di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, la ya'ti 'alan nasi zaman la yuballi mar'uma bi akhaza minha akhazal mal. Di dalam hadis lain dikatakan akhazal minha, ya. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia, ya, nanti manusia itu la yuballi mar'uma, tidak peduli lagi dari mana mereka kemudian mendapatkan harta mereka, ya. Aminal halal, apakah dari yang halal, aminal haram, apakah dari jalan yang haram, ya. Ini kabar dari Nabi SAW mengingatkan kepada kita umatnya, nanti masa ini akan datang, ya. Akan datang di tengah-tengah kita masa-masa di mana orang tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan hartanya, ya. Tidak peduli lagi halal, tidak peduli lagi yang haram. Nah, salah satu bentuk ketidakpedulian kita terhadap halal dan haram dalam syariat Allah itu adalah ketidakpedulian kita dalam menuntut ilmu yang terkait dengan masalah muamalah. Nah, hari ini kita biasanya kalau terkait dengan masalah muamalah, kita biasanya bisnis dulu, dagang dulu, ya, bangun perusahaan dulu, ya, baru kemudian kita cari tahu ilmunya. Dan ini terbalik,
ya, harusnya kita cari ilmunya dulu baru kemudian kita berbisnis. Nah, ketidaktahuan kita terhadap syariat Allah atau keengganan kita mempelajari syariat Allah inilah yang kemudian membuat kita ya tidak tahu kemudian tentang halal haram dari syariat ini. Ya. Itu yang pertama. Sehingga kalau kemudian kita melihat penjelasan para ulama ya, maka bahwa hukum mempelajari fikih muamalah ini terutama untuk kemudian teman-teman yang kemudian bisnis ya, melakukan aktivitas bisnis ini adalah fardu ain ya, wajib. Kenapa? Karena nanti kalau tidak memahami fikih muamalah, maka nanti akan terjerumus kepada larangan-larangan Allah SWT ya. Maka kita nanti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Oleh sebab itu wajib kemudian bagi kita untuk mempelajari fikih muamalah maliyah agar kemudian aktivitas muamalah maliyah kita betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Nah, yang kedua, ya, Nabi juga menghabarkan kepada kita ya, 14 abad yang lalu ya, kata hadis ini dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang zaman di tengah-tengah manusia nanti ya, ya'kuluna riba. Semua orang itu akan makan riba. Ya. Semua orang akan makan riba. Nah, kalau ini ditanyakan kira-kira zaman ini sudah sampai ke kita apa belum? Kita melihat hari ini di mana aktivitas riba itu betul-betul menyelimuti kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau bisa dikatakan tidak ada satupun aktivitas bisnis kaum muslimin hari ini yang selamat dari riba. Ya. Kenapa? Karena riba itu tidak lagi kemudian berdiri sendiri, tapi dia sudah dalam bentuk sistem. Ya. Sehingga sistem itu sudah kemudian menjadi sistem ribawi. Sehingga siapapun yang berada dalam sistem itu kemudian mau tidak mau harus kemudian bersinggungan dengan yang namanya riba. Ya. Maka kata Nabi, ya'kuluna riba, semua orang ketika zaman itu datang makan riba. Faman lam ya'kulhu, yang tidak mau makan riba, yang menjaga dirinya dari riba, ya, asabahu min gubari, dia akan terkena debu-debunya riba. Ya. Nah, ini yang hari ini ya, yang hari ini terjadi ketika sistem ekonomi kita itu berbasis ribawi, maka kita mau tidak mau, walaupun kemudian kita sudah menjaga diri kita dari aktivitas-aktivitas ribawi, namun kemudian kita pasti terkena debunya. Kenapa? Karena secara sistem itu memaksa kita. Ya. Kalaupun kita tidak ambil, minimal debunya kita kena. Ya. Nah, ini membuktikan kepada kita ya, bahwa pentingnya memahami fikih muamalah ya, untuk apa? Untuk agar kita terhindar dari aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah SWT. Agar kita kemudian terhindar dari riba. Bukan kemudian kita beralasan ya, karena Nabi sudah mengatakan oh zaman itu akan datang, udah nggak bisa ngelak lagi, enggak. Ya. Justru ketika kita belajar fikih muamalah itu untuk menjaga diri kita agar terhindar dari riba. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa peringatan dari sahabat Nabi SAW, ada dari Ali bin Abi Thalib, ada juga dari Umar bin Khattab, ketika beliau menyampaikan, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah kaum muslimin. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, man tajara, siapa yang berdagang, siapa yang berbisnis, qabla an yatafaqqah, yang kemudian dia belum memahami din, ilmu agama, yang dimaksud di sini adalah fikih muamalah maliyah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Irtatamu fi riba, dia pasti terjerumus ke dalam transaksi riba, summartatamu, akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Ya. Akibat ketidaktahuan kita terhadap fikih muamalah, maka kemudian kita terjerumus ke dalam lembah riba. Yang semakin kita ingin keluar, semakin kemudian kita terjerumus. Ya. Nah, inilah kemudian bahayanya ketika kita tidak memahami syariat agama Allah khususnya dalam masalah bisnis. Nah, berikutnya apa yang diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ada larangan yang sangat tegas ya di dalam Islam khususnya bagi para pedagang dan pebisnis ya. Kata Umar bin Khattab, la yatajir. Nah, jangan kemudian seseorang itu berdagang fisukina di pasar kami illa man faqiha asla riba, sebelum dia paham tentang seluk-beluk riba. Nah, kalau kemudian kita membaca
bagaimana kemudian sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan satu fakta yang ini tidak bisa dibantah. Ya. Di dalam sistem Islam, ya, di dalam sistem pengadilan atau kodi di dalam Islam itu ada namanya kodi hisbah. Kodi hisbah itu siapa? Seorang kodi yang tugasnya itu di pasar. Ya. Berbeda dengan kodi atau hakim yang lain yang membutuhkan peradilan, kodi hisbah itu tidak membutuhkan peradilan. Ya. Kodi hisbah itu berada di pasar, kemudian melihat atau mengawasi para pedagang dalam berdagang. Ya. Maka di zaman Islam dulu, ketika Islam itu masih diterapkan, ya, siapapun pedagang yang ingin berjualan di pasar Madinah dan masa-masa setelahnya, maka semuanya akan dites oleh kodi hisbah. Maka siapapun yang tidak memahami fikih muamalah, siapa yang tidak paham seluk-beluk riba, maka tidak boleh berdagang di pasar Madinah. Tidak boleh berdagang di dalam negeri kaum muslimin. Nah, hari ini ketika Islam itu tidak diterapkan, tidak ada lagi kodi hisbah. Sehingga hari ini siapa saja kemudian boleh berdagang, siapa saja boleh berbisnis walaupun dia tidak tahu ilmu fikih muamalah. Ya. Kalau dulu di zaman kejayaan Islam, orang yang tidak paham fikih muamalah, tidak paham masalah riba, nanti akan diusir dari pasar dan tidak boleh berjualan di pasar. Maka saya sering berandai-andai, kalaulah kemudian kodi hisbah itu adalah hari ini, kemudian berjalan di pasar-pasar kita, mungkin berapa banyak kemudian pedagang yang diusir dari pasar. Karena tidak pahamnya mereka tentang ilmu agama Allah. Yang pada akhirnya ini akan membawa mereka kepada pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Nah, dari beberapa hadis yang saya ketengahkan tadi, ini semoga menjadi pengingat bagi kita. Ya, bahwa mempelajari fikih muamalah, ya, terkhusus lagi bagi yang ingin berbisnis dan berdagang adalah sebuah kewajiban. Maka yang harus dilakukan oleh kita, belajar fikih muamalah dulu baru bisnis. Ya. Bukan dibalik, bisnis dulu baru belajar. Ya. Sudah terjadi pelanggaran terhadap syariat baru belajar, ini salah. Ya. Tapi belajar dulu, pahami dulu ketentuan-ketentuan Allah, baru kemudian kita berbisnis. Ya. Itu beberapa pengantar dari saya, supaya nanti kita bisa memahaminya dengan benar. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnis syariah. Apa itu bisnis syariah? Ketika hari ini bisnis syariah ini sangat booming di mana-mana, ya. Bahkan dikatakan hampir semuanya kemudian menggunakan label syariah. Ada bank syariah, ada hotel syariah, ada kafe syariah, ya. Bahkan ada laundry syariah. Ya. Jadi semuanya sudah kemudian menyematkan label syariah. Ya, ini dari satu sisi ini baik, ya. Menunjukkan betapa umat ini sudah rindu ingin kembali kepada agamanya. Tetapi di satu sisi sangat disayangkan juga, ya, bahwa konsep-konsep syariah itu masih belum diaplikasikan dengan sempurna, ya, dengan lengkap, ya, masih hanya pada beberapa bagian saja kemudian diaplikasikan. Ya, tidak secara makro tapi hanya sebatas beberapa sektor di dalam ekonomi Islam saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bisnis syariah? Sederhananya bisnis syariah itu bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum syariat. Ya. Jadi yang dikatakan bisnis syariah itu bisnis itu dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum syariah semuanya. Baik masalah pendiriannya, baik masalah transaksinya, ya, baik masalah perjanjian dan segala macamnya, semua ketentuan dari menjalankan bisnis itu tunduk kepada hukum syariah. Nah, ini yang dikatakan bisnis syariah. Nah, ini yang akan menjadi objek bahasan kita 20 pertemuan ke depan insyaallah. Jadi sebelum kita masuk kepada bisnis syariah, kita harus memahami dulu terkait dengan hukum syara. Ya, hukum syara atau hukum syariat itu apa? Ya. Hukum syariat itu, ya, kalau sederhananya, kalau misal kita lihat di dalam kitab Taisir Usul ila Usul yang ditulis oleh Syekh Atta bin Khalil Abu Rashtar, ada definisi hukum syariat yang sangat menyeluruh, ya. Beliau merumuskan bahwa hukum syariat itu, ya, al-hukmu syar'i huwa khitabus syari', bahwa hukum syariat itu adalah khitabus syari'. Tuntutan atau seruan dari asy-syari' yaitu Allah SWT
al-muta'allaku bil af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan hamba, ya. Jadi yang dikatakan hukum syariat itu adalah khitab atau seruan atau tuntutan dari asyari. Asyari itu siapa? Allah SWT, ya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 50, ya. Inil hukmu ila lillah. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah. Maka Allah lah yang kemudian berhak menetapkan hukum dan ketentuan bagaimana kemudian kita harus menjalani bisnis ini. Ya. Nah, kita masuk definisinya dulu tadi, ya. Yang dikatakan al-hukmu syar'i itu adalah khitabu syari', ya, yang terkait dengan apa? Seruan Allah al-muta'allaku bil af'alil ibad, yang terkait dengan perbuatan seorang hamba. Jadi hukum syara' itu, ya, menghukumi perbuatan seorang hamba. Apa isinya hukum itu? Yang pertama, ini yang dikatakan dengan nama bil iqtidah, ya, atau tuntutan, ya, au takhyir atau pilihan, ya, au al-wada'i atau wada'u atau keadaan. Jadi secara umum hukum syariat itu isinya ada 3. Ada al-iqtidah atau tuntutan, ada kemudian at-takhyir atau pilihan, ada kemudian al-wada'u atau al-wada'i atau kondisi. Ya. Nah, siapa kemudian yang dimaksud dengan asyari di sini adalah Allah SWT sebagai pembuat syariat. Ya. Maka sering saya katakan ketika kita ingin menjalankan bisnis yang sesuai syariat, maka kemudian kita harus bertanya kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ketentuan di dalam jual beli? Nah, dijelaskan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, barulah kemudian kita melakukan aktivitas jual beli berdasarkan tuntunan Allah tadi. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai tunduk kepada syariat Allah SWT, sehingga ketika kita melakukan apapun itu kita tanya dulu kepada syariat. Kalau kata syariat boleh, kata Allah boleh, baru kemudian kita lakukan. Kalau kata Allah tidak boleh, maka kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang kemudian berhak membuat hukum, dan hanya Allah lah yang berhak kemudian untuk kita patuhi hukumnya. Ya. Jadi ini, ya, poin pertama yang harus dipahami, ketundukan kita terhadap hukum syara' ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, apa itu al-iqtidah? Ya, al-iqtidah itu artinya tuntutan. Ya. Nanti tuntutan itu terbagi menjadi 2. Ada namanya tuntutan untuk mengerjakan, tolab al-fi'li atau tolabul fi'li. Ada kemudian tuntutan untuk meninggalkan, ini yang biasa dikenal dengan tolabut tarki. Ya. Nanti dari tolab al-fi'li ini dibagi 2 lagi, ya. Kemudian tolabut tarki juga dibagi 2. Nah, kemudian bagian hukum syariat yang kedua itu ada takhyir atau pilihan. Ini yang nanti kita kenal dengan istilah mubah. Nah, ya. Kalau al-iqtidah dan al-takhyir ini biasanya kaum muslimin sudah paham. Ya. Dan ini tidak sulit, karena kaum muslimin pasti paham apa yang namanya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu insya Allah paham. Ya. Nah, bagian selanjutnya dari hukum syariat itu atau hukum syara' ini yang dikatakan sebagai al-wada'i atau al-wada'u. Ya. Seruan dari asyari' yang berkaitan dengan perbuatan hamba berdasarkan kondisi. Nah, terkait dengan al-wada'u atau al-wada'i inilah yang kemudian kaum muslimin sekarang sudah jarang yang mengetahui apa itu hukumnya. Ya. Tapi kalau al-iqtidah dan at-takhyir itu dipahami betul oleh kaum muslimin. Ya. Mari kita coba lihat bagaimana kemudian penjelasannya. Ya. Jadi hukum syara' tadi, ya, ada dibagi bagi 3, al-iqtidah atau tuntutan, ada kemudian at-takhyir pilihan, kemudian ada al-wad'i atau al-wad'u. Ya. Al-iqtidah ini kemudian dibagi 2. Ya. Ada kemudian tuntutan untuk mengerjakan atau talabul fi'li dibagi 2. Kalau tuntutannya itu sifatnya tegas, kemudian disertai dengan karinah atau indikasi atau ancaman, ya, maka dia hukum yang muncul itu adalah wajib. Ya. Ini kita insya Allah tahu, ya. Kalau kemudian tuntutannya itu tidak tegas, ya, dan disertai pujian ketika dia dilakukan, nah inilah yang kemudian keluar hukum namanya sunnah atau mandub. Yang kedua ada namanya tuntutan untuk meninggalkan, tolabul tarki. Nah, kalau kemudian tuntutannya tegas dan disertai ancaman ketika perbuatan itu dilakukan, maka ini yang kemudian kita pahami sebagai haram.
Ya. Kemudian ada yang kedua, tuntutannya bersifat tidak tegas dan tidak ada ancaman. Nah, ini yang kita pahami sebagai makruh. Ya. Nah, apa yang ada di antara tolabut fi'li dan tolabut tarki, ya, maka dia ada takhir, pilihan. Ya. Nah, ini yang kita pahami sebagai mubah. Ya. Kita boleh melakukan, kemudian boleh juga meninggalkan. Nah, jadi hukum yang al-iqtida dan takhir tadi, ini kemudian nanti di dalam pembahasan hukum syara ini masuk pada hukum taklif. Ya. Jadi yang dikatakan hukum taklifi itu yang 5 ini. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, ini hukum taklifi. Ya. Hukum yang kemudian langsung menghukumi perbuatan seorang hamba namanya hukum taklifi. Yang dihukumi adalah mukallaf. Nah, bagian keduanya ini yang dikatakan hukum wada'i. Ya. Dari tema kita yang kedua hukum wada'i. Kalau kemudian hukum taklifi itu ada 5, hukum wada'i juga ada 5. Nah, yang pertama dikenal dengan istilah sabab, ya, dalam bahasa Arabnya as-sabab. Ya. Apa itu as-sabab? Tanda akan adanya suatu hukum syara'. Ya, nanti penjelasannya saya jelaskan. Yang kedua as-syarat. Syarat itu perkara yang kepadanya bergantung hukum. Ya. Kemudian yang ketiga mani, yang keempat itu azimah dan rukhsah, yang keempat, yang kelima itu sah, batal, dan fasad. Ya. Jadi hukum taklifi itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Hukum wad'i juga ada 5, ada sabab, syarat, mani, azimah, rukhsah, kemudian sah, batal, dan fasad. Ya. Nah, ini 5. Jadi hukum taklifi ada 5, hukum wad'i ada 5. Mari coba kita lihat apa yang dipahami sebagai hukum yang wajib. Ya. Jadi pembahasan hukum taklifi yang pertama itu hukumnya wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ya, ya ini sudah kita pahami bersama ya. Yang dikatakan wajib itu suatu perkara yang apabila dia dikerjakan mendapat pahala, apabila dia ditinggalkan mendapat dosa. Ya. Nah, hukum yang wajib ya, atau fardu juga dikenal dengan istilah fardu itu dibagi 2. Nanti ada fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain ini adalah sesuatu hal yang diwajibkan kepada individu kita, ya, kepada diri kita masing-masing. Jadi yang fardu ain ini masing-masing individu kita wajib untuk memenuhinya. Kalau kemudian yang fardu ain ini tidak terpenuhi, ya, maka hukumnya haram dan kita mendapat dosa. Dan salah satu hukum yang wajib itu misal ya, dijelaskan oleh para ulama, bagi seorang pebisnis atau pedagang, maka wajib baginya menuntut ilmu terkait dengan bisnis atau perdagangan, yaitu fikih muamalah maliyah. Bagi seseorang yang ingin menikah, maka wajib bagi dia untuk mempelajari fikih-fikih yang terkait dengan pernikahan. Ya. Bagi orang yang ingin sholat, maka wajib bagi dia mempelajari hukum-hukum tentang sholat. Ya, begitu juga misal seorang wanita, ketika dia ingin menutup auratnya dengan sempurna, yang ini merupakan kewajiban dari Allah terkait individunya, maka wajib bagi dia hukumnya mempelajari ilmu-ilmu tentang menutup aurat. Nah, ini yang dikatakan fardu ain, yang diwajibkan Allah atas kita. Ya. Dan salah satu yang terkait dengan bisnis syariah, ya, dengan bisnis atau muamalah, yaitu wajibnya bagi kita, khususnya para pedagang dan pebisnis, untuk menguasai ilmu fikih muamalah. Ya. Nah, ini terkait dengan fardu. Ya. Nah, yang kedua yang kemudian saya jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ya. Biasanya kita kalau menyebutkan fardu kifayah ini yang selalu teringat pasti menyelenggarakan jenazah. Ya. Kalau ada yang menyelenggarakan jenazah, ada yang meninggal di suatu wilayah, kemudian diselenggarakan pengurusan jenazahnya oleh beberapa orang, ini fardu kifayah. Ya. Nah, cuman poin penting yang ingin saya ingatkan di dalam masalah fardu kifayah ini ya, bahwa fardu kifayah itu dia tidak akan gugur kewajibannya dari seorang muslim sebelum yang fardu kifayah itu ditunaikan secara sempurna. Baru kemudian dia dikatakan gugur. Ya, misal contoh penyelenggaraan jenazah.
Kalau penyelenggaraan jenazah itu sudah ditunaikan secara sempurna, barulah kemudian hukumnya gugur. Ya. Tapi kalau baru diselesaikan sampai menyolati jenazah, ya, belum sampai menguburkan, nah, maka belum gugur dosanya. Ya. Atau kalau kemudian berhenti hanya di memandikan saja, tidak ada yang mengurus pemakamannya, penguburannya, maka juga belum gugur dosanya. Ya. Jadi yang dinamakan fardu kifayah itu kapan dia dosanya gugur, kapan kefarduannya itu gugur, kalau kemudian dia sudah ditunaikan secara sempurna oleh sebagian orang yang ada di negeri itu. Barulah kemudian gugur tanggung jawab. Ya. Bisa juga mempelajari mempelajari ilmu Al-Quran ya, atau menghafal Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu negeri itu tidak ada orang yang hafal Al-Quran, maka semuanya menjadi berdosa. Ini terkait dengan fardu kifayah. Kita lanjut pada sunnah. Ya. Apa yang dikatakan sunnah? Sunnah atau biasa juga disebut dengan istilah mandub, ya, adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala dan ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Ya. Jangan sampai kebalik definisi sunnahnya. Karena sebagian dari kaum muslimin itu ketika mendefinisikan sunnah itu apabila dikerjakan dia mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, nah ini salah. Ya, kalau ditinggalkan jadi masalah yang sunnah itu ya. Bukan tidak apa-apa, tapi definisinya kalau ditinggalkan dia tidak berimplikasi kepada dosa. Ya, tapi bukan tidak apa-apa jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena ini ibadah-ibadah nafilah yang mendatangkan cintaan Allah kepada hambanya. Ya. Kita lanjut ke ini ya, ke sunnahnya. Nah sunnah itu juga dibagi dua, sebagaimana fardu tadi ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah itu juga dibagi dua. Ya, ini mungkin baru diketahui ya kaum muslimin. Ada sunnah ain, ya, ada sunnah kifayah. Apa contohnya? Kalau sunnah ain itu ya segala perbuatan yang dianjurkan kepada pribadi mukallaf. Ya, misal contoh sholat sunat rawatib, ya masing-masing kita dibebankan. Kalau sunnah kifayah itu ya segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat, ya, tapi kemudian itu dibebankan kepada sekelompok orang sama dengan fardu kifayah tadi. Kalau kemudian ada sebagian dari orang yang ada di situ menunaikan kesunahan itu, maka yang lain menjadi dapat pahala. Nah, misal contoh mengucapkan salam ya, atau kemudian mendoakan orang bersin ya. Kalau ada yang bersin, kemudian ada salah satu yang mendoakan, nah ini sudah kemudian yang lain juga mendapat pahala. Nah, ini sunnah kifayah. Nah, kemudian pembagiannya berdasarkan tingkatannya, kita juga mengenal ada sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Ya. Ada yang kemudian ditekankan betul untuk dikerjakan, ya. Misal contohnya sholat tahajud, ya, sholat witir, ya, sholat duha. Ya. Ada kemudian yang tidak terlalu ditekankan untuk mengerjakan. Ya. Ini kita tidak akan panjang lebar membahas di sini ya. Nanti kita akan banyak membahasnya di hukum wadi. Ya, karena itu nanti yang terkait dengan bisnis. Kemudian ini yang kemudian disebut dengan takhir tadi, pilihan ya. Jadi kalau sesuatu hal yang mubah itu ya dia dilakukan dia tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan pun tidak mendapat dosa. Ya. Apa contohnya? Misal berdoa tidak menggunakan bahasa Arab ya. Atau kemudian kita berdakwah menggunakan media-media yang dibolehkan secara syar'i ya, televisi, radio, internet atau yang lain-lainnya. Ya. Tapi yang harus dipahami dalam perkara yang mubah ini juga ada dalilnya. Ya. Jangan kemudian diasumsikan semuanya itu mubah. Jadi yang perkara yang mubah ini pun sebenarnya ada dalilnya dari syariat. Cuman Allah kemudian memberikan pilihan kepada kita apakah kita mau mengerjakan atau meninggalkan. Ya. Dan kadang-kadang yang mubah ini juga bisa berubah hukumnya menjadi haram ya, ketika terjadi pelanggaran. Misal contoh, olahraga itu hukumnya mubah. Main futsal misal, hukumnya mubah. Tapi kalau main futsalnya menempatkan aurat, misalnya pakai celananya di atas lutut, sedangkan bagi laki-laki itu lutut itu adalah aurat, ya maka olahraga tadi yang hukumnya mubah berubah menjadi haram. Kenapa? Karena di situ terjadi pelanggaran syariat. Atau misal main futsalnya hukumnya mubah, pakaiannya sudah syar'i. Ya.
Tapi di dalam main futsalnya itu ada taruhan, ya. Yang kalah main futsalnya bayar lapangan futsal. Ya. Nah, ini hukumnya haram dan ini termasuk ke dalam kategori maisir atau judi. Jadi walaupun dia mubah, ya, tapi juga harus diperhatikan syariat Allah yang terkait dengan masalah yang mubah tadi. Ya, sehingga tidak ada perkara-perkara yang kemudian dilanggar dari ketentuan Allah. Ya. Begitu juga yang mubah ini nanti bisa kemudian berubah hukumnya menjadi sunnah, ya. Saya contoh, ya, kita beli, bisa juga yang mubah ini jadi pahala. Misalnya contoh kita beli parfum, ya. Beli parfum itu kan hukumnya mubah, pakai parfumnya hukumnya sunnah, ya. Belinya hukumnya mubah. Tapi kalau kemudian kita tambahkan niat untuk beribadah kepada Allah supaya kemudian nanti kita sholat wangi, ya. Kalau kemudian kita sholat berjamaah di masjid, orang tambah khusyuk karena aromanya. Nah, ini kemudian mendapat pahala dari Allah. Ya. Jadi hukum mubah ini bisa kemudian nanti berubah jadi haram, bisa berubah jadi makruh dan yang lainnya, tergantung nanti apakah ada pelanggaran di situ atau tidak. Berikutnya hukum taklifi itu ada makruh. Ya. Makruh ini, ya, termasuk tadi tuntutan tolabut tarki, ya. Tuntutan dari asyari untuk kemudian ditinggalkan. Ya, yang oleh definisi para ulama itu dijelaskan, ya, yang dikatakan makruh itu apabila dia ditinggalkan dia mendapatkan pahala, ya, apabila dia dikerjakan dia tidak mendapat dosa. Ya. Apa contohnya ini, ya, biasanya kita makan makanan yang menimbulkan bau, ya, misal petai, ya, atau kemudian jengkol atau yang sejenisnya atau bawang. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, cuman di dalam ilmu usul, ya, nah ini ada beberapa pandangan dari ulama-ulama dari mazhab Hanafi, ya. Kalau ulama lain tidak membagi, ya, makruh itu menjadi bagian-bagian yang lain. Cuman di dalam mazhab Hanafiyah itu makruh dibagi menjadi dua. Ini hanya bahasanya saja. Ya. Ada makruh itu yang dikatakan makruh tahrim, ada yang dikatakan makruh tanzih. Ya. Kalau makruh yang tahrim itu apa? Menurut ulama Hanafiyah, ya, perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan, ya, dengan tuntutan yang pasti. Tapi dalilnya yang digunakan adalah dalil zonni. Ya. Nah, ini kemudian nanti masuk kategori makruh tahrim. Nah, menurut ulama Hanafiyah, makruh tahrim ini lebih dekat dia kepada haram. Ya. Berbeda dengan makruh tanzih. Makruh tanzih itu dia nanti lebih dekat kepada mubah. Ya. Nah, ini hanya di dalam mazhab Hanafiyah saja. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, Hambali tidak ada makruh tanzih dan makruh tahrim. Ya. Hanya satu saja. Ya. Kemudian berikutnya haram. Ya, haram ini sesuatu hal yang tolabut tarki, tuntutan untuk meninggalkannya itu tegas. Ya. Nah, apa contohnya kalau dalam masalah muamalah maliyah itu, ya, mengambil riba, ya. Jadi hukum riba itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, hukumnya haram. Ya. Yang ada ikhtilaf itu hanya terkait dengan masalah bunga bank saja. Ya. Ulama itu jumhur tidak ada yang memperselisihkan hukum riba adalah haram karena dalilnya jelas. Ya. Tapi kemudian mereka berselisih apakah hukum bunga bank itu haram atau tidak. Ya. Nah, ini yang ada ikhtilaf di situ. Tapi riba itu hukumnya adalah haram. Kemudian misalnya contoh multi akad, ya, penggabungan dua akad dalam satu transaksi, ya. Misal contoh hukum leasing, ya. Nah, itu juga sesuatu hal yang haram. Atau gharar itu juga haram, ya. Kemudian maisir, judi, ya. Nah, ini sesuatu hal yang haram. Ya. Banyak lagi contoh-contoh yang haram yang insya Allah kalau hukum taklifi ini dipahami oleh kaum muslimin dan tidak terlalu banyak masalah di masalah hukum taklifi ini. Ya. Nah, nanti yang banyak masalah di bagian kedua, hukum wada'i. Kita masuk ke hukum wada'i. Sebagaimana hukum taklifi tadi, ya, hukum wada'i juga ada 5. Ya, tadi sabab, ada syarat, ada kemudian mani, ada azimah rukhsah dan ada sah, batal dan fasad. Ya. Nah, kita masuk ini karena pembahasan hukum wada'i ini sudah jarang dipahami oleh kaum muslimin dan ini paling banyak terkait dengan masalah muamalah. Ya. As-sabab, ya,
itu pengertiannya secara bahasa ya, itu bisa diartikan adalah sesuatu hal yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Ya. Atau kalau sederhananya sabab itu sesuatu hal ya yang adanya itu kemudian menjadi pertanda adanya sebuah hukum. Ya. Sederhananya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misal masuknya bulan Ramadan, ya, itu menjadi pertanda adanya kemudian kewajiban puasa. Ya, puasa Ramadan itu kita pahami hukumnya apa? Wajib. Ya. Kalau kemudian wajib, boleh nggak kita kerjakan sekarang? Nah, tentu tidak boleh. Kenapa? Karena belum ada sebab yang kemudian mewajibkan kita berpuasa. Nah, nanti kalau masuk bulan Ramadan, ya, kata Rasulullah SAW, sumu ya, berpuasalah kalian di ru'yatihi kalau sudah melihat bulan atau hilal ya. Kemudian berbukalah kalau sudah melihat bulan. Maksudnya beridul fitri. Atau kemudian sholat zuhur misal. Sholat zuhur itu hukumnya wajib. Ya, tapi boleh nggak kita lakukan sekarang? Tentu jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena belum ada sebab yang menjadi pertanda wajibnya ibadah sholat zuhur tadi. Tapi bisa sholat subuh. Sholat subuh itu hukumnya wajib. Tapi boleh nggak kita sholat subuh sekarang? Nah, jawabannya tentu tidak boleh. Karena sholat subuh itu baru wajib kalau kemudian sudah muncul fajar. Nah, jadi munculnya fajar menjadi sebab ya munculnya hukum wajibnya sholat subuh. Ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai sebab. Ya. Atau misal tadi tergelincirnya matahari ya dari tonggaknya itu menjadi tanda atau menjadi sebab munculnya kemudian kewajiban sholat zuhur. Nah, ini sebab ya. Nah, yang kedua, hukum wajib itu ada namanya syarat. Ya. Syarat itu, ya, ini dalam beberapa hal, ini ada kesamaan dengan sabab, tapi dia berbeda. Ya. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu adalah sesuatu hal yang tergantung kepadanya adanya hukum. Ya. Contoh, ya, misal adanya wali dalam perkawinan, ya, itu menjadi syarat bagi pernikahan yang sah. Tetapi ya kalau kemudian adanya wali itu belum tentu kemudian ini memahaminya. Jadi yang dinamakan syarat itu sesuatu hal yang tergantung kepadanya hukum. Ya. Cuman kalau syaratnya itu ada, ya belum tentu kemudian mewajibkan hukum yang muncul. Ya, misal contoh yang lebih sederhana, misal contoh syarat sahnya sholat itu harus wudhu. Ya. Wudhu itu menjadi syarat bagi sahnya sholat. Cuman kalau ada wudhu, itu belum tentu kemudian sholatnya wajib. Ya. Bisa saja nanti dia wudhu untuk baca Al-Quran. Ya. Tetapi sholat itu tidak sah kalau tidak ada wudhu. Ya. Jadi yang dinamakan syarat itu sesuatu hal yang tergantung padanya hukum. Yang kalau syarat itu tidak ada, maka tidak ada hukum, tidak terpenuhi hukumnya. Kalau tidak ada wudhu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kalau tidak ada wali, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Ya. Tapi adanya wudhu tidak kemudian serta-merta menjadikan sholat itu langsung ada. Ya. Nanti ketika kemudian kita sudah berwudhu, ya udah wudhu sudah, berarti wajib sholat. Ya. Berarti enggak gitu. Ya. Kalau kemudian kita berwudhu, bukan menentukan sholat juga waktu itu diwajibkan, tidak. Ya. Tetapi wudhu itu merupakan syarat bagi sahnya sholat. Ya. Nah, syarat ini secara umum dibagi dua nanti. Ada namanya syarat syariah, ya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Ya, sebab dan terjadinya itu ditetapkan oleh Allah. Ya, nanti misal dalam hukum jual beli ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Misal contoh syarat dari al-akidani, orang yang kemudian berakad jual beli itu harus akil, ya harus berakal. Maka orang yang belum akil tidak boleh bisnis, tidak boleh melakukan jual beli. Ya orang gila tidak boleh melakukan jual beli. Atau kemudian misal di dalam mabik, ya barang yang dijadikan objek jual beli, ya disyaratkan harus ada, ya ada di kita, di sisi kita. Nah maka kalau barangnya itu tidak ada, nah itu berarti tidak terpenuhi syarat dari sahnya jual beli.
Nah, itu syarat syariah. Syarat yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya syarat ja'li atau syarat ja'liyah. Nah, ini kalau sederhananya syarat administratif. Ya, syarat ja'liyah ini syarat-syarat yang diperbolehkan oleh syar'i, ya, yang merupakan itu datangnya dari kita. Ya. Tetapi dia tidak boleh melanggar syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi syarat ja'liyah ini syarat administratif. Ya, misal contoh, kalau misal contoh ya gini ya. Misal bapak-bapak ya atau peserta semua kalau ingin ikut sekolah bisnis syariah di saya, syarat administratifnya itu harus mengisi form, ya. Nah, mengisi formulir itu syarat administratif, ya. Atau nanti yang bisnis gitu ya, kalau mau ikut ini, nah ini syaratnya. Nah, syarat itu dinamakan syarat ja'liyah, syarat administratif, ya. Nah, ini biasanya ditambahkan oleh para pelaku akad di dalam akad. Nah, cuman ketentuannya syarat ja'liyah ini tidak boleh menyelisih hukum syarat. Ya, tidak boleh menyelisih ketentuan-ketentuan lain di dalam syariat Islam. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga ada namanya mani. Ya, mani itu sederhananya penghalang. Ya. Sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya itu meniadakan tujuan dari sebab. Secara sederhana, mani ini kebalikan dari sabab. Ya, kalau sebab tadi adanya tergelincirnya matahari menyebabkan kewajiban sholat zuhur, ya, menjadi pertanda bagi wajibnya sholat zuhur. Ya. Kalau mani itu sebaliknya, ya. Adanya mani, ya, keberadaan mani itu menjadi penghalang dari sebuah kewajiban. Ya, misal contoh di sini hutang, ya, itu menjadi mani atau penghalang bagi orang yang berhutang, ya, untuk kemudian membayar zakat, ya. Meskipun jumlah kekayaannya mencapai nisab. Jadi orang yang masih punya hutang dia terhalang dari membayar zakat, ya, walaupun nanti harta kekayaannya itu sudah mencapai nisab, karena dia diwajibkan bayar hutang dulu baru kemudian membayar zakat. Nah, misal contoh lain, misal pembunuhan yang disengaja adalah penghalang atau mani bagi proses pewarisan, ya. Meski terdapat sebab pewarisan. Jadi sebab pewarisan itu nanti kita akan bahas ya. Sebab pewarisan itu misal hubungan kekerabatan. Itu menyebabkan adanya hukum waris. Ya, munculnya hak pewarisan. Tapi kalau kemudian warisnya atau orang yang menerima waris itu melakukan pembunuhan terhadap mewarisnya, orang yang memberikan waris atau orang tuanya atau pihak yang mewariskan, maka ini menjadi penghalang. Atau orang yang kemudian membunuh secara sengaja mewarisnya itu, dia tidak boleh kemudian mendapatkan waris. Ini mani, ya. Nah, mani itu nanti dibagi dua, ya. Satu ada mani itu yang dia menghalangi tuntutan dan pelaksanaan dia sekaligus, ya. Misal contoh, hilang akal karena tidur atau gila, ya. Itu menghalangi sholat dan puasa. Jadi orang yang gila, ya, itu tidak boleh berpuasa. Ya, dia terhalang dari melakukan ibadah puasa. Dan dia juga kemudian tidak dituntut untuk mengerjakan puasa. Ini mani yang pertama, ya. Dia terhalang dari tuntutan untuk mengerjakan puasa dan juga tidak boleh juga melaksanakan puasa. Nah, ini mani yang pertama. Mani yang kedua atau penghalang yang kedua, ya, dia hanya menghalangi tuntutan saja, tetapi tidak menghalangi pelaksanaannya. Artinya apa? Ada kemudian mani ini dia menghalangi hukumnya, ya, dia tidak kemudian dituntut untuk mengerjakan itu, tetapi dia boleh melakukannya. Saya contoh perempuan misalnya, perempuan itu kalau terkait sholat Jumat dia jenis kelamin perempuan itu menjadi mani atau penghalang diwajibkannya sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat hanya wajib bagi laki-laki. Tapi kalau dia mau melakukan boleh, boleh. Maka di sebagian negeri kita lihat, apalagi di desa-desa itu ada, ya, ibu-ibu yang biasanya kalau ada Jumatan dia juga ikut sholat Jumat. Ya. Dia tidak wajib sholat Jumat, tetapi dia tidak dilarang untuk melakukan.
Ya, atau misal masalah balik, ya, ada anak-anak, ya, anak-anak yang belum balik tidak wajib, tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Tapi kalau dia ingin berpuasa boleh, ya. Nah, ini mani yang kedua, dia terhalang untuk dari tuntutan mengerjakannya, tapi dia masih boleh melaksanakan. Ya. Anak kecil kalau mau puasa boleh, tetapi tidak wajib. Nah, ini yang dikatakan mani, ya. Kemudian misal contoh lainnya haid, ya, haid dan nifas, ya, menjadi mani atau penghalang dari kewajiban sholat. Ya. Jadi kalau dia haid atau tidak boleh kemudian sholat. Begitu juga tidak boleh puasa, tidak boleh juga menyentuh mushaf. Ini contohnya. Ini mani, ya. Yang berikutnya ada namanya azimah rukhsah. Oh, sebentar. Sebentar. Ya, sepertinya ada yang salah. Bentar, ya. Bentar, ya. Ini kayaknya ada yang salah tadi. Oke, kita lanjutkan, ya. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan mani, ya. Nah, mani itu ada dua. Saya berikan contoh yang lain, ya. Misalnya mani ini contoh yang lainnya, misal sakit, ya. Sakit itu menjadi mani bagi sholat Jumat. Ya. Atau misal kondisi anak yang belum mumayyiz itu menjadi mani bagi penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Jadi misal contohnya kalau anak yang masih belum mumayyiz itu tidak boleh kemudian menunaikan ibadah haji sendirian. Nah, dia harus diarahkan atau dibimbing oleh orang tuanya. Nah, itu beberapa contoh mani yang lainnya. Sekarang kita masuk azimah rukhsah. Jadi apa yang dikatakan azimah itu adalah ketetapan hukum yang berdasarkan dalil syar'i tanpa ada perubahan. Atau sederhananya, azimah itu adalah hukum asal atau hukum yang sifatnya umum. Ya, misal contoh kewajiban puasa, ya, itu hukumnya umum, ya, semua orang wajib. Atau sholat 5 waktu, ya, nah itu hukumnya umum dan dia tidak ada perubahan. Ya. Dan azimah ini dia tidak boleh ditinggalkan, ya, dan dia menjadi kewajiban bagi seorang mukallaf. Atau sederhananya kalau nanti memahami azimah itu adalah hukum asal terhadap sebuah hukum. Nah, kemudian ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya. Semua ketetapan hukum yang azimah tadi, ya, yang keluar dari kaidah asal karena kemudian ada faktor tertentu yang ditunjukkan oleh syariat. Nah, ini namanya rukhsah. Dan rukhsah ini hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, ya. Dan ini dalilnya dijelaskan oleh syariat. Ya, misal contoh, ya, kewajiban sholat 5 waktu, ya, hukumnya wajib. Misal sholat zuhur hukumnya 4 rakaat itu adalah azimah, hukum asalnya. Tetapi karena ada rukhsah yang diberikan Allah bagi orang yang safar,
maka kemudian boleh kemudian yang safar menjamak atau mengqashar sholatnya. Nah, itu namanya rukhsah. Atau misal contoh lain dari rukhsah itu hukum memakan daging babi misal, ya. Hukum memakan daging babi itu hukum asalnya azimahnya itu adalah haram, ya. Tapi nanti ada rukhsah atau keringanan dari Allah, ya, menjadi boleh kalau bisa kondisinya darurat. Ya, misal kalau di hutan, ya, kemudian tersesat di hutan, tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, nah maka dibolehkan untuk makan sesuatu hal yang haram hanya untuk menghilangkan bahaya tadi. Atau misal contoh yang lain dalam masalah sholat, misalnya berdiri dalam melaksanakan sholat itu adalah azimah, ya. Tetapi ketika misalnya dia sakit, ya, atau kemudian dia tidak mampu berdiri, maka ada rukhsah dari Allah. Ya, apa boleh berdiri, boleh duduk, ya, atau boleh juga baring. Ya. Nah, itu beberapa contoh dari rukhsah. Ya, nanti ada yang kemudian karena musafir, ada yang karena sakit, ya, ada yang misal karena keterpaksaan. Ya, misal contoh seseorang itu dipaksa untuk kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya. Atau misal kalau di zaman Nabi itu dipaksa untuk mencela Nabi SAW, padahal mencela Nabi itu adalah hukumnya haram. Nah, tapi karena dia dalam kondisi dipaksa atau di dalam ancaman, maka dia kemudian ada rukhsah melakukan itu, tapi di dalam hatinya harus tetap menolak perbuatan itu. Nah, ini rukhsah. Dan yang harus diperhatikan di dalam masalah rukhsah ini, ya, apa yang kemudian menjadi rukhsah atau keringanan itu, uzurnya atau ketentuan-ketentuannya itu ditetapkan oleh syariat. Ya. Tidak boleh kemudian kita yang menentukannya. Jadi kalau nanti dalil mengatakan untuk kondisi yang seperti ini baru ada rukhsah, maka kemudian baru dapat rukhsah. Misal kalau dalam safar tadi, kapan boleh menjamak atau mengqashar sholat? Kalau nanti perjalanannya sudah mencapai beberapa jarak tertentu. Ya. Ada ulama yang mengatakan 73 kilometer, ada yang mengatakan 83 kilometer. Ya. Kemudian perjalanannya lebih dari sehari semalam. Ya. Ini beberapa ketentuan yang menjadi ketentuan ketika kemudian rukhsah itu bisa diambil. Ya. Jadi tidak sembarangan untuk mengambil rukhsah. Nah, yang terakhir dari hukum wad'i itu, ya, dan ini yang paling banyak dari semua hukum wad'i, ya, masalah sah, batal, dan fasad ini adalah yang paling banyak terkait dengan masalah bisnis. Ya. Kalau dalam masalah muamalah itu hanya ada sah dan batal atau as-sihah al-butlan. Ya. Dalam masalah ibadah tidak ada istilah fasad, yang ada hanya sah dan batal. Kalau fasad itu hanya ada dalam masalah muamalah. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dimaksud dengan sah atau as-sihah. Sah itu kapan kemudian sesuatu hal itu dikatakan sah, ya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, ya. Yang dikatakan sah itu apabila perbuatan itu dilakukan sesuai dengan perintah dan sesuai dengan perintah Allah. Artinya terpenuhi rukun dan syaratnya. Kapan sholat itu dikatakan sah? Kalau rukun sholatnya terpenuhi, syarat sahnya sholat terpenuhi. Kapan kemudian jual beli itu dikatakan sah? Kalau kemudian rukun jual belinya terpenuhi, syarat jual belinya terpenuhi. Nah, itu baru dikatakan sah. Ya. Dan dalam masalah muamalah, ya, yang dikatakan sah itu bila diakui pembuat hukum dan dia kalau yang sah itu ada pengaruhnya terhadap akhirat. Misal contoh, kalau misal jual belinya itu sah, ya, maka dia kemudian boleh kemudian memanfaatkan barang yang menjadi objek jual beli. Tapi kalau kemudian jual belinya tidak sah, maka dia tidak boleh memanfaatkan objek dari jual beli tadi. Atau misal sholat, kalau sholatnya itu sah, maka kemudian gugurlah kewajiban sholat dari dia, sehingga dia mendapatkan pahala. Artinya apa? Memberi pengaruh terhadap kehidupan di akhiratnya nanti. Tapi kalau kemudian sholatnya tidak sah atau batal, ya maka nanti dia mendapatkan dosa. Ya. Jadi kalau kemudian perbuatan sah itu ada pengaruh terhadap dunia dan ada pengaruh terhadap akhiratnya. Itu yang dikatakan sah. Atau sederhananya, kapan akad itu dikatakan sah atau kapan sesuatu itu dikatakan kalau syarat dan hukumnya
penuhi. Kalau ada syarat salah satu saja dari syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi, maka dia jadi tidak sah. Nah, kalau batal, nah itu kebalikan dari sah, ya. Sesuatu hal dikatakan batal itu kalau kemudian dia tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Nah, tambahannya itu fasad. Ya. Fasad ini hanya ada dalam masalah muamalah, tidak ada dalam masalah ibadah. Ya. Apa yang dikatakan fasad itu sederhananya suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat, ya, baik rukun dan syarat sahnya itu, tetapi ada sesuatu hal yang masuk yang menghalangi dia untuk menjadi sah. Misalnya contoh, apa yang dikatakan fasad? Misal dalam masalah muamalah yang dikatakan fasad itu kalau misal terjadi transaksi jual beli, ya, dengan harga yang tidak diketahui. Misal contoh, teman-teman kalau makan, misal makan bakso, ya, kemudian begitu datang ke tempat baksonya langsung pesan, kemudian setelah dipesan langsung dimakan. Ya. Nah, transaksi jual beli yang seperti ini hukumnya fasad. Ya. Fasad itu sah apa tidak? Tidak sah. Cuman dia terpenuhi rukun dan syaratnya, cuman dia tidak sah. Kenapa? Karena tidak diketahuinya harga. Ya, kapan kemudian halal makanan itu dimakan? Kapan bakso itu halal dimakan? Kalau harganya diketahui. Tapi kalau misal teman-teman beli bakso, ya, kemudian duduk pesan bakso, makan, setelah makan baru dibayar, nah ini hukumnya haram. Kenapa? Transaksi jual belinya tidak sah. Karena tidak diketahuinya harga. Misalnya contoh lainnya kalau yang fasad ini, ya, akad nikah misalnya, ada di zaman Nabi SAW itu, ya, ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW itu dinikahkan oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan si wanita. Ya, tiba-tiba dia sudah dikatakan ini suami kamu dan kamu sudah dinikahkan dengan si fulan. Maka si wanita tadi kemudian mengadu kepada Nabi SAW, ya, bahwa orang tuanya atau ayahnya sudah menikahkan dia dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan dia. Nah, maka dia mengadukan itu kepada Nabi, kemudian Nabi bertanya, apakah engkau ridho dia ini menjadi suamimu? Ya. Kalau engkau ridho, maka kemudian pernikahannya jadi sah. Tapi kalau dia tidak ridho, maka pernikahannya jadi batal. Ya. Nah, ini contoh fasad. Atau contoh lainnya, kalau fasad itu transaksi jual beli antara orang kota dan orang desa. Misal ada orang dari dusun, dari desa, kemudian datang ke pasar, ya, belum sampai di pasar dicegat sama orang kota di jalan. Ya, kemudian dagangannya tadi dibeli oleh orang kota. Sementara orang desa, ya, itu tidak tahu harga pasarnya. Ya, maka transaksi jual beli yang model begini ini hukumnya fasad. Ya, kalau kemudian dia ngotot untuk menggunakan itu, maka hukumnya haram. Ya, jadi sederhananya fasad itu juga tidak sah. Cuman dia tidak terkait dengan pelanggaran rukun dan syarat dari transaksi itu. Atau misalnya nikahnya muhallil, misal. Nikahnya muhallil itu misal ada seorang suami, ya, yang sudah mentalak istrinya, talak 3, kemudian mengatakan kepada suami yang baru, ya, yang menikahi istrinya itu, kemudian dikatakan, tolong nikahi istri saya, ya, supaya nanti saya bisa kembali rujuk dengan istri. Nah, ini namanya nikah muhallil, ya. Nikah untuk tujuan menghalalkan pernikahan dia. Ya. Karena kalau orang yang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya, ya, talak 3 yang tidak bisa rujuk lagi, dia harus menikah dengan laki-laki lain. Ya. Dan kalau sudah menikah harus berhubungan badan. Ya. Kalau kemudian nanti dia tidak cocok, ya, kemudian ada ketidakcocokan dalam rumah tangganya, kemudian berpisah dengan suaminya berikutnya, baru boleh kembali pada suami pertama. Tetapi kalau suami pertama mengatakan kepada suami berikutnya, nikahi istri saya supaya saya bisa menikahinya lagi. Nah, ini fasad akadnya. Ya. Tidak boleh dan hukumnya haram. Ya. Nah, ini beberapa contoh fasad, ya, yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terakhir misalnya contoh di dalam akad nikah misalnya, adanya mahar misalnya,
Adanya mahar itu tidak menjadi rukun sahnya nikah. Ya. Tetapi kalau tidak ada mahar itu, maka pernikahannya jadi fasad. Cuman bedanya kalau batal itu harus diulang lagi akadnya. Misal pernikahannya batal atau akad jual belinya batal, tidak sah, maka harus diulang lagi. Kalau yang fasad, dia tidak perlu diulang, tapi cukup kemudian dihilangkan apa yang menjadi fasadnya itu. Misal contoh tadi dalam kasus jual beli orang desa dan orang kota, di mana orang desa tidak tahu harganya, ya. Maka dalam kondisi seperti itu akad jual belinya tidak sah. Cuman nanti diberikan hak atau khiyar kepada orang desa, begitu sampai di pasar dan dia sudah tahu harganya, diberikan pilihan kepada dia, apakah tetap menjual kepada yang pertama tadi dengan harga segitu atau membatalkan. Ya, karena si orang desa tadi harus mengetahui harganya dulu. Oh, kalau sampainya di pasar kemudian dia mengatakan ya udah saya tetap jual ke kamu, udah tahu harganya, ya berarti akad jual belinya tidak perlu diulang lagi. Ya. Jadi kalau batal akad jual belinya harus diulang lagi, akadnya harus diulang lagi. Kalau akad nikahnya batal, akadnya harus diulang lagi. Kalau fasad dia tidak perlu diulang lagi, cukup dihilangkan apa-apa yang menjadi syarat dari fasadnya sebuah akad. Nah, dalam masalah muamalah ini yang nanti akan banyak, ya, masalah sah, batal dan fasad. Ya. Saya ulang lagi karena ini banyak, akan nanti bersinggungan dalam masalah muamalah. Kalau akad itu dikatakan sah, akad apapun, maka dia kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, maka dia sah. Kalau ada rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi, maka dia menjadi batal. Ya. Kalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tapi kemudian ada sesuatu hal yang masuk ke dalam akad itu yang menyebabkan dia menjadi rusak. Contoh tadi tidak diketahuinya harga, maka kemudian akadnya fasad. Akad jual belinya tidak perlu diulang, tapi cukup kemudian dihilangkan yang menjadi fasadnya. Ya. Nah itu terkait dengan sah dan batal dan fasad. Ini hukum wad'i yang terakhir ya. Jadi kalau taklifi ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, hukum wad'i juga ada 5. Ada sabab, syarat, mani, azimah, rukhsah, dan sah, batal, fasad. Nah, materi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada yang harus kita pahami terkait dengan hukum taklifi dan hukum wad'i ini. Kalau pelanggaran itu terjadi pada ranah hukum taklifi, ya, pelanggaran itu terjadi di ranah hukum taklifi, ya, hukum yang langsung menghukumi perbuatan seorang hamba, maka ya dia masih bisa ditobati. Ya, misal enggak sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau kemudian enggak sholat, maka berdosa. Maka kalau sudah berdosa, ya itu bisa kemudian minta ampun kepada Allah dan insya Allah diampuni. Ya. Tapi kalau pelanggaran terhadap hukum wad'i, nah ini yang harus diperhatikan. Pelanggaran terhadap hukum wad'i itu tidak bisa ditobati. Ya. Misal contoh sederhananya ya, misal pernikahan. Kalau akad pernikahan itu tidak sah, akad nikahnya tidak sah. Misal akad nikahnya itu tidak ada ijab dan kabulnya, ya, tidak ada ijab kabulnya, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Nah kalau pernikahan itu tidak sah, maka kemudian laki-laki dan perempuan tadi kalau nekat juga berumah tangga, maka aktivitas berumah tangga itu menjadi haram. Ya, maka kalau misal suami istri, laki-laki dan perempuan itu berhubungan, maka hubungannya jadi haram. Kalau sang laki-laki memberikan nafkah kepada istri, itu pun menjadi haram. Ya. Nah sekarang kalau akad nikahnya tidak sah, kemudian mereka nekat berumah tangga, berarti hukumnya haram. Nah bagaimana cara memperbaiki terhadap pelanggaran hukum wad'i tadi? Apakah bisa ditobati? Jawabannya tidak bisa. Ya, mau suami dan mau laki-laki dan perempuan tadi ya minta ampun kepada Allah sampai kemudian keluar air mata darah, tidak akan diampuni. Kenapa? Yang terjadi pelanggarannya itu di hukum wad'i. Ya, kalau terjadi pelanggaran di hukum wad'i yang menyebabkan akad nikahnya menjadi batal, maka cara memperbaiki pelanggaran terhadap hukum wad'i itu adalah diulang akadnya. Nah, jadi akad nikahnya kalau tidak sah diulang lagi. Ya.
Setelah diulang dan akad nikahnya sah, baru kemudian dia menjadi halal untuk melakukan apa-apa yang kemudian boleh dilakukan oleh suami istri. Ya, begitu juga misal dalam jual beli, ya, atau dalam membentuk perusahaan. Ya, kalau akad membentuk perusahaannya itu tidak sah, ya, misal dalam akad pembentukan koperasi, akad dalam pembentukan PT, ya, yang menurut tinjauan syariat itu haram karena tidak memenuhi ketentuan syirkah, maka kalau akadnya itu tidak sah, maka tidak sah pula melakukan aktivitas bisnis. Ya. Kalau akad jual belinya tidak sah, misal contoh yang menjadi rukun dari jual beli itu objek akadnya, makud alaihnya harus ada. Nah, kita sekarang bisnis online, ya, hanya pasang gambar saja, ya. Barangnya belum kita miliki. Ya, begitu ada yang beli baru kita order, baru kita beli barangnya. Berarti ini tidak terpenuhi rukun jual beli. Artinya barang yang dijual tidak ada. Maka kalau akad ini dilakukan, akadnya batal. Dan akad yang batal ini hukumnya haram. Maka bagaimana cara mengulangnya? Ya, akad jual belinya diulang. Tidak bisa ditobati. Ya, ini hati-hati. Kalau pelanggaran terhadap hukum taklifi, dia masih bisa ditobati. Kalau pelanggaran terhadap hukum wad'i, dia tidak bisa ditobati. Solusinya adalah diulang akadnya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya dalam melakukan akad muamalah. Perhatikan betul apa yang menjadi bagian dari hukum wad'i ini agar kemudian aktivitasnya itu tidak menjadi haram. Ya. Karena pelanggaran hukum wad'i ini tidak bisa ditobati kecuali harus diulang lagi apa yang menjadi pelanggaran. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait materi hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Tadi saya mohon maaf, ya, ini slide-nya ada yang salah tadi dengan slide-nya. Tadi sudah saya buat ulang, ternyata tidak ter-save mungkin ya. Jadi yang di-share screen ini malah yang sebelum diperbaiki. Tapi insya Allah dari materinya insya Allah tidak ada yang salah ya. Hanya slide-nya saja yang tadi ada kesalahan. Demikian dari saya. Silakan, masih ada waktu setengah jam. Kita isi dengan tanya jawab pendalaman terkait dengan hukum taklifi dan hukum wad'i ini. Ya. Supaya nanti bisa fokus ke sini pertanyaannya. Ya. Silakan Tafadhol, yang ingin bertanya bisa raise hand ya, yang ingin bertanya langsung atau juga bisa lewat chat bagi yang ingin bertanya. Silakan saya berikan kepada yang bertanya, silakan. Raise hand dulu ya, supaya nanti saya tahu siapa yang nanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Roli dari Tangerang. Oh ya Pak Ustadz, tadi kan dibahas tentang yang fasad itu, yang dicontohkan Pak Ustadz ada ya kalau kita beli bakso ya. Nah, permasalahan yang saya tanyakan adalah di tempat atau nggak di daerah saya itu penjual-penjual bakso itu dia tidak memampangkan yang seperti Pak Ustadz yang bilang bahwa dia harus menyertakan harganya dulu. Tapi dalam wilayah tersebut harga rata-rata itu maksudnya harga penjualan itu sudah disepakati, biasanya di misalnya bakso itu 15.000, apakah itu termasuk fasad juga kalau misalnya tidak ditaruh harganya, tapi memang di daerah tersebut rata-rata penjualan bakso ya satu porsinya itu 15.000. Bagaimana Ustadz? Ya. Ya, baik. Jadi di dalam transaksi jual beli ya, nanti ada yang fasad tadi ya, itu secara umum. Nanti dia kemudian boleh, itu tidak dianggap fasad satu kalau dia sudah jadi kebiasaan atau langganan. Kita nih udah tahu nih, udah sering makan di sana, jadi nggak perlu ditanyain lagi kalau udah sering makan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian secara umum ya, secara umum masyarakat itu sudah tahu
yang namanya bakso itu rata-rata semuanya 10.000, nggak ada yang 15.000, 20.000. Ya, jadi di situ berlaku kaidah saman misli, ya, harga semisal. Ya. Jadi kalau itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harga itu sudah segitu dan sudah diketahui oleh orang-orang di sekitar situ, nah maka dia kemudian tidak menjadi fasad akadnya. Atau kalau dia kemudian sudah langganan di situ, nah itu juga tidak jadi masalah dan transaksinya itu sah. Karena dia tadi yang menjadikan dia fasad ketidaktahuan terhadap harga. Nah, itu yang menjadikan dia fasad. Tapi karena itu sudah diketahui secara umum, ya, atau kita sudah langganan, tidak masalah, tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi kalau misalnya kita belanja di tempat yang baru, yang kita tidak tahu harganya, ini wajib kita tanyakan. Nah, kalau tidak nanti transaksinya jadi fasad. Terutama kalau nanti makannya di rumah makan Padang, Pak. Ya, saya ini orang Padang. Saya ini orang Padang. Jadi kalau makan di rumah makan Padang hati-hati. Kenapa? Karena di sana nggak ada harga. Dan ketidaktahuan kita terhadap harga, kalau kita makan itu jadi haram ya. Transaksinya fasad, tidak sah. Ya. Maka bagi yang menjual makanan, ya, yang menjual, misal buka kafe itu, pastikan di daftar menu itu ada harganya. Sehingga nanti pembeli bisa tahu, oh harganya sekian. Ya. Nah begitu juga pembeli, ya, kalau sudah belajar fikih muamalah, ya udah paham, kalau mau belanja itu kalau tempat itu kita nggak pernah ke sana atau juga kita nggak tahu harganya berapa, jangan main makan aja. Ya, yang paling afdol, yang paling aman kalau kita mau makan, ya, tanyakan harganya berapa, bayar di awal, baru kemudian duduk. Itu yang paling afdol. Apa itu yang paling selamat bagi kita? Dan yang mempraktikkan ini justru bukan Muslim, gitu Pak. Coba misal kalau kita makan di KFC, ya, kalau kita makan di KFC kita bayar dulu atau makan dulu, Pak? Bayar dulu, Pak. Bayar dulu. Berarti mereka itu sebenarnya menerapkan prinsip Islam dalam transaksi jual beli. Ya harusnya tuh model begitu. Kita makan bakso ini berapa, Pak? Baksonya saya pesan 2 porsi berapa? 30, ya udah bayar dulu. Habis itu kita tenang makan karena transaksinya sudah sah. Ya, saya kalau makan sama istri itu gitu ya. Kadang-kadang karena pedagangnya belum biasa ya bingung dia, makan aja dulu Pak gitu. Nanti bayarnya. Oh, enggak apa-apa, saya bayar aja dulu. Ya. Kenapa? Karena kita khawatir nanti ya. Khawatir karena yang namanya maut itu kita enggak ada yang tahu ya. Coba nanti lagi makan bakso keselak, langsung berangkat di situ gimana? Baksonya belum dibayar. Tapi kalau sudah kita bayar dulu, habis itu kita duduk makan, jadi kan enak. Ya, justru yang mempraktekkan itu non Muslim. Ya, KFC, ya itu ada yang lain-lain itu bayar dulu baru makan, habis itu pergi, enak. Ya, lebih aman bagi kita. Karena saya pernah kejadian ya, seorang teman saya ya ketika ngisi kajian di Bali itu, dia cerita ke saya, dia ngisi kajian di Bali, terus diajak makan oleh panitia penyelenggaranya. Jadi makan di restoran, makan siang, cuman bertiga makan. Jadi makan tapi nggak, karena beliau ngisi materi kan nggak enak juga ditakdirin ditanyain harganya kan. Ya udah dia makan aja. Begitu selesai makan, begitu dikasih bilnya, ternyata makan 3 orang makan siang kenanya 1,5 juta. Kaget yang mau bayar tuh, makan siang gini aja 1,5 juta. Nah itu akibat apa Pak? Akibat kita tidak memperhatikan syariat Allah terkait jual beli. Coba kita tanya dulu. Ya, jadi nggak perlu gengsi ya teman-teman ya, nggak perlu gengsi. Ini lebih selamat bagi kita daripada kemudian kita nahan gengsi kita, main makan aja tahu-tahu harganya nggak kita ketahui. Nah, yang paling penting kalau itu masuk ke badan kita itu hukumnya haram ya, karena transaksinya tidak sah. Gitu Pak Rodi ya. Jadi nanti kalau sudah diketahui maka nanti berlaku saman misli, harga yang semisal. Itu insya Allah tidak masalah. Gitu Pak, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Haryanto dari Jakarta Pak, silakan Pak. Saya neruskan diskusi yang tadi Pak Ustadz. Ya, itu kalau dari sisi kita sebagai konsumen, kalau dia sebagai penjual gimana ya?
Karena memang kalau namanya rumah makan Minang, itu kayaknya nggak terpampang tuh harga tuh. Jadi kadang-kadang kayak kita makan di rumah makan sederhana, sama rumah makan simpang tuh kan kita nggak tahu ukurannya tuh. Nah dari sisi penjualnya tuh gimana ya? Artinya berarti mereka tidak tahu dong, tidak tahu apa ya? Tidak tahu dasar syar'inya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu masalah ini tadi yang belanja online. Saya juga kepikiran kan, orang-orang kan sekarang apalagi sejak pandemi ini kan banyak di rumah atau mungkin ada yang terkena dampak akhirnya menjadi reseller. Reseller itu kan dia kayak ini kan, kayak maklar. Jadi dia atau dia kerjasama dengan orang. Nanti kalau ada yang beli pesan sama dia, nanti dia tinggal lempar ke ini kan, nanti dia dapat komisi kan gitu kan. Jadi dia tidak membeli barang itu sendiri. Nah itu hukumnya gimana tuh? Atau memang harus kita sebagai reseller kita harus beli dulu. Nah baru nanti kalau ada yang jual baru kita yang pesan baru kita dari kita gitu yang kirim. Nah, itu mungkin dua itu. Dan masalah itu memang saya juga pernah dengar itu. Maksud saya kalau kita makan, sekarang kan modelnya begitu, nggak ada yang makan. Apalagi rumah makan Minang, makan duluan, bayar belakangan. Karena kalau dibayar di depan, tiba-tiba kita nggak bisa nambah dong. Misalnya mau ngeliat otak enak, wah mau makan otak ternyata harus nambah. Padahal tadi kita sudah bayarnya sekian gitu. Agak ini kan ininya prakteknya. Itu saya soroti dari sisi ininya, penjualnya tuh. Ya, Pak. Rumah makannya sendiri tuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jadi yang harus dipahami ya, aktivitas jual beli itu ada aktivitas jual dan ada aktivitas beli. Jadi dia terkait dengan masalah penjual dan pembeli. Ya. Jadi jual beli itu terkait akad dua pihak. Ya. Maka misal dari sisi penjual, kalau akadnya itu harganya tidak diketahui, ya, transaksi jual beli itu tidak sah. Tidak sah itu bagi kedua pihak, Pak. Ya, bukan bagi pembeli saja. Ya, kalau transaksi jual belinya tidak sah, maka efeknya kedua belah pihak, yang membeli kena, yang menjual kena. Ya, nah yang membeli haram bagi dia untuk memakannya, yang menjual haram bagi dia harganya, Pak. Uangnya itu. Kenapa? Karena transaksinya tidak sah. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan, kenapa dulu di zaman Islam itu orang yang berdagang itu dites dulu oleh Qadhi Hisbah. Karena gini Pak akibatnya, kalau dia tidak paham, berarti dia makan yang haram. Kenapa? Transaksi jual belinya jadi tidak sah. Jadi bagi pembeli haram memakannya, bagi penjual harganya haram. Dua-duanya kena, Pak. Makanya kalau jual beli, yang menjualnya harus paham fikih muamalah, yang belinya juga harus paham. Nah, kalau dari sisi kita yang beli, tentu kita menyelamatkan diri kita supaya transaksi itu sah. Ya udah, berarti kita harus tanyakan harganya. Nah, gitu. Nah, kita tanya harganya itu menyelamatkan penjual juga, Pak. Tapi kalau dua-dua yang makan nggak nanya, nggak tahu harganya, yang jual juga nggak ngasih tahu, ya udah, akad transaksinya nggak sah, dua-duanya kena imbasnya. Ya. Nah, maka tadi saya sampaikan, kalau terkait dengan rumah makan Padang, ya hati-hati. Nah, tadi yang harus dipahami, yang membuat harga transaksi itu tidak sah kan ketidaktahuan harga, Pak. Ya. Jadi, kalau kita makan di rumah makan Padang itu ditanya, Pak. Ditanya ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Ya yang dia hidangkan itu. Sebelum kita makan ditanya dulu. Oh ini kalau otak-otak berapa? Ya, jangan nanti Bapak makan kuahnya dihitung makan otak-otak. Makan semur jengkol, cuma kuahnya aja, tapi dihitung makan jengkol. Gitu. Cuman kuah otak-otak, cuma makan kuah tapi dihitungnya otak-otak. Atau memang kalau kita sebagai penjual, ya walaupun kita membuka rumah makan Minang gitu kan, ya kita tulis ya, walaupun itu mungkin medianya ada di kwitansi misalnya kan. Yang bagusnya bisa dipampang memang ada beberapa gitu, nasi Padang 15.000 gitu, nasi ayam berapa ada, nasi rendang. Yang paling aman tuh makannya di Ampera, Pak. Paling aman, harganya udah yang 10.000 ya 10.000 gitu ya. Yang 15
gitu. Itu yang paling aman. Tapi kalau enggak, maka saran saya biasanya misal kalau teman-teman sedang safar gitu ya, sedang di perjalanan, kalau mau makan di rumah makan yang enggak ada mereknya, lebih baik tidak. Ya. Lebih baik beli dibungkus, ya udah makan di tempat yang terpisah. Nah, itu lebih aman. Kalau dibungkus kan transaksinya sah. Berapa harganya kita bayar. Iya. Ketimbang kita makan di situ. Gitu Pak ya, terkait pertanyaan yang pertama. Dua-duanya kena imbasnya karena transaksinya melibatkan penjual dan pembeli. Yang kedua terkait jual beli online tadi. Jadi yang tidak boleh itu skema dropshipping, Pak. Dropshipper itu yang tidak boleh. Dropshipping itu apa? Jual beli segitiga. Jadi dropshippernya itu ada gambar, kemudian dia post di media sosial, nanti ada yang beli, baru kemudian dia order ke suppliernya. Nah nanti dari supplier langsung ngirim barangnya ke pembeli, nggak lewat dia lagi. Nah transaksi yang seperti ini yang haram, Pak. Ya. Terkena larangan Nabi SAW, kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak kamu miliki atau apa yang tidak ada di sisimu. Ya. Di channel YouTube kita itu saya sudah post materi tentang dropshipping dan solusinya. Ya, jadi solusinya apa kalau kita mau jual barangnya belum kita punya? Ya, satu kita bisa jadi makelar. Ya, jadi makelar. Kalau jadi makelar berarti kita sama supplier harus ada akad dulu, Pak. Harus ada akad dulu sama suppliernya bahwa kita ini membantu atau memaklari barang dia. Nah, kalau sudah ada akad dengan pemilik barang baru boleh kita post. Nah, nanti kalau ada yang beli baru kita sampaikan ke dia barang itu langsung dikirim boleh. Ya, karena kita tidak pemilik barang. Karena nanti kalau makelar berlaku hukum makelar, Pak. Ya. Nanti berlaku ketentuan-ketentuan Ya, dari berarti ada ini ya, ada kesepakatan dulu dengan pemilik barang ya, Ustaz? Ya, harus ada. Jadi posisinya bukan penjual, Pak. Ya. Penghubung saja. Walaupun itu tidak diketahui oleh pembeli ya. Walaupun itu tidak diketahui pembeli. Ya, karena itu akad Ya. kita dengan yang punya barang. Atau nanti bisa digunakan Ya. akad salam, Pak. Akad salam itu kan pengecualian terhadap hadis tadi. Kalau ketentuan umum dari Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Nah, pengecualian itu berlaku nanti di akad salam. Akad salam itu jual beli pesanan. Kalau jual beli pesanan boleh barangnya belum jadi milik kita. Nah, cuman harus diperhatikan. Satu, kalau dia akad salam, hanya boleh pada barang-barang misliat saja. Tidak semua barang boleh diakadkan salam. Barang misliat itu apa? Ya, barang-barang yang ditakar fi kailin maklumin wa waznin maklumin, ya. Barang yang ditakar, ditimbang sama dihitung, itu yang boleh disalamkan. Ya. Yang kedua, di dalam akad salam harganya harus dibayar di awal, Pak, tunai, tidak boleh DP atau cicil. Jadi kalau kita misal jual barang nih, kita jual barang, kemudian barangnya belum jadi milik kita, kita jual dengan akad salam boleh. Syaratnya, satu tadi barangnya harus barang misliat, barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Yang kedua syaratnya, samannya harganya harus dibayar di awal, tidak boleh DP atau cicil. Nah biasanya kan pembeli nggak mau nih, bayar di awal kan, berarti kan transfer dulu ke kita full. Nggak mau biasanya. Tapi kalau dia dicicil atau yaudah deh nanti kalau barangnya sudah nyampe saya bayar, nah itu berarti nggak boleh, nggak sah akad salamnya. Ya, karena akad salam harus bayar full di awal, kontan, tidak boleh DP atau cicil. Yang ketiga, dia baru boleh dijual lagi setelah barangnya itu makbud, dia terima. Boleh barangnya belum dia miliki. Misal contoh, dia ngepost menjual barang di media sosial, ada yang order, baru dia beli. Cuman dari supplier harus dikirim ke dia dulu. Jadi barang itu harus dipegang dulu, Pak, atau harus ada di dia dulu. Baru dari dropshippernya itu dikirim lagi kepada pembeli. Nah, itu boleh. Ya, skemanya akad salam. Jadi yang harus diperhatikan kalau dia mau pakai akad salam, barangnya barang-barang misliat, ya, kemudian harus dibayar tunai, kemudian yang ketiga barang itu harus diterima dulu baru boleh ditransaksikan. Ya.
Kalau itu terpenuhi, maka sah akadnya. Tapi kalau salah satu dari ketentuan salam tidak terpenuhi, misal harganya tidak dibayar kontan atau barangnya dari supplier langsung dikirim ke pembeli, ya akadnya batal, Pak, tidak sah. Ya. Jadi bagi yang jualan ya online, pastikan kalau barangnya belum dimiliki atau barangnya bukan punya kita, pastikan yang pertama akadnya akad apa. Kalau kita pakai akad salam, jual beli pesanan, berarti ketentuan salam mengikat. Tapi kalau kita nggak pakai akad salam, boleh kita jadi makelar. Ya, berarti harus ada akad dulu dengan pemilik barang. Ya, kalau kita jual barang itu nggak pakai akad salam, nggak juga pakai akad makelar, berarti akadnya haram. Ya, karena menjual barang yang belum dimiliki. Itu Pak terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Jadi solusinya hanya dua Ya, itu. ya betul. Jual beli online. Syukron Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya kan ini ada pertanyaan masuk dari ini ya. Kita coba jawab dulu yang di chat ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait kredit, bagaimana hukumnya? Dulu saya sempat dengar bahwasanya kredit itu diperbolehkan, tapi dengan syarat tertentu. Afwan, Ana lupa syarat tertentunya itu apa, mohon pencerahannya. Ya. Kalau di dalam Islam ya, jual beli kredit itu biasa ya, dikenal dengan istilah murabahah. Jual beli tempo ya. Murabahah itu tidak harus kredit, tidak, tempo ya. Bisa kemudian dia misal 1 kali bayar, bisa, atau dicicil ya. Itu dua-duanya masuk jual beli murabahah. Nah, dalam ketentuan kredit di dalam Islam ya, yang pertama yang harus dipahami, kalau barang yang dijual dengan kredit, yang pertama harganya harus disebutin, harga modalnya. Jadi misal kita jual motor dengan skema murabahah, ya, maka motor itu harus disebutin berapa modalnya. Misal harga saya beli motornya ini Pak 15 juta, ya. Nah disebutin modalnya. Yang kedua, saya ingin keuntungannya tuh misal 3 juta. Jadi modalnya 15 juta, keuntungannya saya inginkan 13 juta. Maka saya jual kepada Bapak 18 juta. Ini syarat pertama. Jadi kalau jual beli kredit tidak menyebutkan harga perolehan, maka hukumnya batal. Ya. Maka dia bukan jual beli murabahah, jadi jual beli biasa saja. Kalau jual beli biasa tidak boleh kredit. Gitu. Ya. Kalau jual beli kredit dia harus menyebutkan modal perolehan dan keuntungan yang diinginkan. Nanti terkait keuntungan, kalau pembelinya tidak setuju di angka itu bisa dia tawar. Ya. Nah yang kedua, itu barangnya itu harus dimiliki dulu oleh penjual. Ya. Nggak bisa misal contohnya jual beli motor ya, kemudian si penjual misal lembaga keuangan nih, kemudian menelpon dealer, ya, beli motor, kemudian nelpon dealer, kita beli motor itu ya, dah. Kemudian nasabah suruh jemput ke sana. Nah itu juga tidak sah. Kenapa? Berarti barang itu belum ada serah terima. Karena syarat dari jual beli itu harus makbud, harus ada serah terima barang. Berarti dari lembaga keuangan harusnya motor itu dari lembaga keuangan beli dulu motornya ke dealer, dealernya bawa motornya ke lembaga keuangan, barulah akadnya dilakukan di situ. Tapi kalau barangnya belum dipegang oleh penjual, maka transaksinya tidak sah. Nah, kenapa? Melanggar tadi, la tabi' ma laisa indak, menjual barang yang belum dimiliki. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli murabahah, transaksi jual beli murabahah itu adalah transaksi jual beli. Ya. Jadi secara kepemilikan, barang itu kalau sudah diakadkan, dia langsung pindah ke pemilikannya. Ya, tidak seperti leasing ya. Kalau kita jual beli di leasing, itu hukumnya haram. Kenapa? Beli motor, beli mobil di leasing itu hukumnya haram. Kenapa? Karena terjadi multi akad di situ. Ya. Terjadi akad sewa dan akad beli sekaligus. Ya. Sebenarnya kadang-kadang kita kalau memahami leasing itu, ya, kita dari katanya aja kita sudah paham bahwa leasing itu bukan jual motor, tapi sewa.
Leasing itu kan bahasa Inggrisnya sewa, bukan beli. Makanya kalau kita beli motor di leasing, di awal akadnya sewa, nanti kalau sudah lunas baru jadi milik kita. Tapi kalau di tengah jalan kemudian dia nggak mampu bayar, ditarik, ya cicilan itu dianggap menjadi sewa motor. Nah, makanya kemudian dia jadinya batil akad jual beli kredit di leasing itu. Karena menggabungkan antara akad jual beli dan sewa menyewa. Tidak jelas akadnya apa. Ya, nanti insya Allah kita bahas nanti tentang leasing panjang lebar ya. Nah, kembali ke murabahah tadi, harganya harus disebutin, kemudian barangnya harus diterima, ya. Kemudian nanti kepemilikan terhadap barang itu langsung berpindah begitu akadnya sempurna. Nah, yang keempat, ya yang harus diperhatikan, tidak boleh menjadikan barang yang dijual menjadi agunan. Ya, walaupun nanti masalah yang keempat ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada sebagian ulama, ya, misal Imam Ibnu Qayyim ya atau Ibnu Taimiyah itu kemudian membolehkan barang yang dijadikan objek jual beli itu menjadi agunan. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, saya mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu tidak membolehkan barang yang dijual dengan skema kredit itu dijadikan agunan. Ya, misal jual beli motor, tidak boleh surat motor itu yang dijadikan jaminan. Jual beli rumah, KPR dengan sistem kredit, tidak boleh kemudian surat rumah dan tanah yang dijadikan jaminan. Harus yang lain. Kenapa? Karena menjadikan barang yang dijual itu sebagai agunan, itu kemudian menghalangi terhadap penguasaan terhadap barang itu. Sehingga kepemilikannya itu tidak sempurna pindahnya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang berikutnya, tidak boleh ada denda jika terjadi keterlambatan. Ya, kalau ada denda ketika konsumennya telat membayar, misal 1 hari telat denda 10.000, ya. Nah, ini juga tidak sah atau haram hukumnya, karena nanti selain dia riba, dia juga kemudian menyebabkan perubahan harga. Ya, misal kalau tadi harga jualnya 18 juta, kalau dia telatnya 20 hari, didenda 200.000. Berubah harganya, berarti berubah akadnya. Sementara akad itu tidak boleh berubah sepanjang masa kredit. Ya, nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam jual beli kredit sesuai syariat Islam. Nah, kalau kita jual beli kreditnya di leasing, ya, atau di mana saja yang tidak sesuai dengan ketentuan tadi, berarti jual beli kreditnya haram, dan haram juga kemudian menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Ya. Jadi yang harus dipahami gini ya, kalau akadnya tidak sah atau akad jual beli kreditnya tidak sah, misal beli motor di leasing, ya, akadnya batil, tidak sah, maka motor itu haram ditasarufkan. Mobil itu haram ditasarufkan. Artinya karena akadnya tidak sah, mobil itu, motor itu tidak sah jadi milik kita. Ya berarti apa? Haram dia dipakai, haram dia disewakan, haram dia dijual, haram juga untuk dikasih ke orang. Kenapa? Akad jual belinya tidak sah. Sehingga barang itu tidak sah kemudian menjadi milik kita. Maka semua aktivitas terhadap barang itu haram hukum. Ya, nah ini yang harus hati-hati ya, kalau teman-teman kreditnya di leasing. Itu ya yang tadi ditanyakan oleh siapa nih? Messi Elizalmi ya, terkait dengan kredit yang sesuai dengan syariah ya. Nah, hati-hati nanti kalau transaksinya di leasing. Ya, kita masih ada waktu, saya jawab lagi. Ada satu chat lagi nih yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Irma dari Rantau Perapat, Sumatera Utara, seorang mahasiswa dari Universitas Padang. Sebelumnya syukur jazakallah atas ilmunya. Begini Ustadz, di samping kuliah saya juga membuka online shop. Kadang-kadang pernah terjadi komplain dari pelanggan sebab produk yang dibeli nggak sesuai dengan gambar. Gitu Ustadz, misalnya warnanya nggak sesuai dengan gambar dan lain-lain. Di satu sisi, produk yang dibeli juga nggak bisa dikembalikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam memandang hal ini? Sementara pada hukum jual beli ada hak khiyar bagi pembeli. Ini yang harus diperhatikan ya bagi teman-teman yang jualan online ya. Kalau teman-teman jualan online harus dipastikan ya. Karena barang itu tidak ada saat transaksi akad, maka harus diperhatikan barang itu harus disebutkan
sifat-sifatnya secara jelas, ya, sehingga istilahnya ketika kita ngepost barang itu harus ada deskripsi terhadap barang itu yang jelas, ya, kualitasnya, warnanya, coraknya, ya, apa yang kemudian bisa kita jelaskan terkait barang itu, maka itu dijelaskan, ya, supaya apa? Supaya nanti pembeli ketika membaca deskripsi kita, maka dia melihat seolah-olah barang itu ada di depan dia, ya. Nah, maka kalau kemudian itu tidak dilakukan, nah ini transaksinya ada goror di situ, ada jahalah. Ya, transaksi yang model begitu, yang tidak menjelaskan deskripsinya secara jelas, sehingga muncul ketidakjelasan di situ, maka ini transaksinya tidak sah. Oke, ya? Nah, akibatnya apa? Akibatnya seperti yang ditanyakan tadi. Akibatnya ketika kemudian pembeli membeli, nah barangnya nanti tidak sesuai dengan apa yang ada. Ya? Atau misal barang itu sudah kita deskripsikan, Ustaz, dengan jelas warnanya, jenisnya, kualitasnya. Misal kalau kualitasnya ini kualitas nomor 2 kita sebut, ya, ada sakunya di sini, belahannya di sini, kita jelasin. Sudah kita jelaskan semuanya, kemudian dia order. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai ini kan kemungkinannya ada dua. Satu, barang ini tidak dipegang oleh penjual, berarti transaksinya juga haram tadi, ya. Atau kemudian dia sudah ada akad makelar dengan supplier, tapi barang yang dikirim supplier tidak sesuai dengan orderan, ya. Nah, dalam posisi tidak sesuai orderan ini, maka harus ada hak khiyar di situ, ya, harus ada, agar nanti tidak menzolimi masing-masing pihak. Jadi nanti diberikan hak khiyar, kalau barangnya tidak sesuai orderan boleh direturn, ya, diretur lagi boleh, ya. Kalau tidak boleh, nah ini yang nggak boleh akadnya, ya. Jadi harus ada hak khiyar kalau barangnya tidak sesuai dengan keinginan, ya. Nah, nanti akadnya yang model begini jadi fasad. Kenapa? Barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan, ya. Nah, maka di dalam Islam itu diberikan hak khiyar. Dia boleh membatalkan transaksi atau kemudian mengembalikan barang itu, atau barang itu diganti dengan yang sesuai, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang jualan online, ya. Pastikan kemudian barang itu betul-betul punya kita dulu. Dan kalau dia bukan punya kita, pastikan ada akad dengan supplier, dan pastikan ada hak khiyar ketika barang tidak sesuai pesanan, ya. Itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang tadi. Wallahu a'lam. Oh, silakan Pak Wali, kalau ada mau ditanyakan, silakan. Ya, saya menyambung yang tadi pertanyaan di chat yang Ibu Messi, ya. Itu kan yang terkait tadi Ustadz bilang kan, katanya kalau dia tempo atau nggak kredit, disebutkan modal awalnya, ya, modal awalnya. Nah, yang mau saya soroti adalah saya pernah melakukan penjualan begini, Ustadz. Saya memiliki barang seperti laptop, ya kan. Saya biasanya itu menjual di rekan-rekan teman kerja saya, itu barang sudah saya miliki laptopnya. Saya mengatakan seperti begini, saya tidak membilang modal, ya, memang. Saya bilang, kalau mau laptop ini dengan spek kayak gini, dia melihat barangnya dengan harga katakan 5 juta untuk cash, ya kan. Dan jika teman-teman misalnya ingin biasanya melakukan tempo kan teman-teman karyawan, saya bilang oke, untuk tempo dalam waktu 3 bulan saya jual 5.500.000. Dan untuk tempo 1 tahun saya jual 6 juta. Dan silakan rekan-rekan memilih tempo yang mana. Nah, pertanyaan saya yang saya sudutkan adalah, yang saya soroti adalah, Ustaz tadi mengatakan suruh menyebutkan modalnya, sedangkan di awal itu saya menyebutkan dengan cash 5 juta, tempo 3 bulan 5.500.000, tempo 1 tahun katakan 6 juta. Sisa memilih mau akad yang mana. Ketika misalnya dia memilih yang 1 tahun, ya berarti akad dengan saya 6 juta selama 1 tahun dicicilkan. Cuman permasalahannya saya tidak menyebutkan modalnya itu, karena saya sudah menyebutkan cash 5 juta, katakan modal saya 4 juta, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Terima kasih. Ya, berarti dari transaksi Bapak tadi kan ada 2 skema transaksi yang ditawarkan. Ada tunai dan ada kredit atau tempo. Nah, maka kalau dia nanti memilih tunai itu tidak ada masalah, berarti akadnya sah. Ya, karena jual beli
tunai itu tidak perlu nyebutin modal. Tapi kalau yang dia pilih itu adalah jual beli kredit, karena berbeda dengan harga tunai. Nah, oleh sebab itu para ulama mewajibkan ya menjadi syarat sahnya, ya bukan rukun, bukan, tapi syarat sahnya jual beli murabahah itu dengan menyebutkan modal. Karena ada perubahan harga, Pak. Jadi modalnya harus diketahui. Maka kalau dia modalnya tidak diketahui, tidak dikatakan jual beli murabahah. Gitu. Jadi kalau modalnya tidak disampaikan, kemudian dilakukan transaksi itu, berarti transaksinya tidak sah. Tidak terpenuhi ketentuan di dalam murabahah. Dan itu syarat, Pak. Syarat dalam murabahah itu harus menyebutkan modal perolehannya. Jadi kalau itu dilakukan, transaksinya menjadi tidak sah atau batal. Berarti ketika saya menawarkan kayak gitu, ketika misalnya kan beli cash dengan 5 juta, kredit 3 bulan 5.500.000, silakan memilih teman-teman yang mana. Teman-teman mengatakan, saya kredit saya paroli di 3 bulan, berarti saya reakad ulang dong, misalnya seperti begini, berarti kalau dengan kredit 5.500.000, modal saya 4 juta, dengan dicicil menjadi 5.500.000, begitu Pak? Ya. Saya jelaskan ulang kembali ke mereka, apakah memang bagaimana ya? Ya, jadi kalau dia memilih, jadi yang ditanyakan tuh gini Pak, yang paling aman nanti menawarkan gini, kalau ini kita ada harga tunai, ada harga kontan, dan bisa juga kredit. Nah, ditawarkan itu dulu, jangan disebutin dulu harganya. Oh, saya mau yang kredit aja Pak. Ya udah, kalau mau yang kredit, ini ada laptop A, B, C, D. Kalau ini modalnya sekian, saya jualnya sekian. Kalau yang ini modalnya sekian, saya jual sekian kalau tempo. Kalau tempo 6 bulan, sekian harganya. Tempo 1 tahun, sekian harganya. Nah, jadi yang ditawarkan itu tunai atau kredit dulu. Gitu. Jangan langsung disebutin. Atau kalau langsung disebutin, nanti begitu dia pilih kredit, harus disebutin. Berapa modalnya, berapa keuntungannya. Supaya akadnya jadi sah. Kalau nggak disebutin, batal, Pak. Gitu. Jadi tinggal cara kita aja nanti menawarkan ke dia. Maka nanti kalau Bapak transaksi lagi, mau tunai atau kredit? Oh, saya kredit. Ya udah, kalau kredit ini laptop harga modalnya sekian. Saya jual sekian. Nah, itu nanti keuntungan ini yang disepakati, Pak. Ya? Masih boleh nego, Pak ya? Keuntungannya dia. Ya, masih bisa sih, Pak. Nah, itu tujuannya, Pak. Karena harganya beda dengan tunai. 3 bulan beda, 6 bulan beda, 1 tahun beda. Nah, di situ nanti pembeli akan nego dengan penjualnya. Ya, satu lagi Pak ya. Satu lagi saya terkait tadi pertanyaan yang Pak Haryanto tadi yang masalah maklar itu ya Pak ya. Maklar, kalau misalnya kita kan tadi kan kalau kita belum memiliki barang bahwa itu sudah jelas haram, kecuali dengan akad salam solusinya, dan tadi menggunakan maklar kita reakad ulang dengan suppliernya. Nah, apakah boleh kita itu mengambil dua kaki? Misalnya seperti gini, saya sebagai wakil dari satu supplier, saya mengambil selisih diskon dari harga suppliernya, dan saya meng-up lagi menjual bukan di atas diskonnya itu. Itu apakah boleh? Misalnya harga satu produk laptop katakan 5 juta di supplier itu, karena saya sebagai wakilnya ya kan mendapatkan diskon katakan 10%, otomatis kan harga laptop itu 4 juta sekian Pak. Nah, saya menjual di online atau enggak ke orang itu di harga 5.500.000. Perjanjian saya dengan supplier adalah saya menyetornya itu di angka 4 juta sekian. Apakah awalnya akadnya itu berupa fee dari si supplier itu, ataukah kita mengambil up dari harga laptop itu? Apakah kita bisa mengambil dua kaki itu Pak, keuntungan dari si supplier diskon itu karena supplier diskon itu, dan kita mengambil keuntungan up dari harga yang itu, sementara kita menyetor ke suppliernya itu bukan harga yang apa namanya yang kita jual, sedangkan supplier mengatakan bahwa setoran ke kita sekian, terserah mau jual berapa, begitu Pak. Ya. Jadi dalam akad maklar ini lebih fleksibel daripada akad lain. Di dalam maklaran itu untuk fee atau ujrohnya itu ada 5 skema yang bisa dipakai. Boleh salah satunya atau 5-5-nya boleh. 1,
ujroh dalam makelar itu boleh berupa keuntungan dari penjualan. Misal, ini Bapak jual barang saya, laptop saya, modal harga jualnya 5 juta, Bapak dapat 10%. Ya. Dalam posisi seperti itu, kita harus menjual di atas 5 juta. Karena itu menggunakan skema fee, 10%. Yang kedua, ujrohnya itu bisa dalam bentuk nominal. Pak, ini jual barang ini sekian, nanti kalau laku Bapak dapat sekian. Disebutin nominal, bukan persen. Yang pertama persen dari penjualan, yang kedua nominal. Yang ketiga, itu diberikan terserah kepada kita. Pak Roli ini modalnya, ya, dari saya barang ini 5 juta, Pak. Terserah Bapak Roli mau jual berapa. Kalau laku 6 juta ya 1 jutanya untuk Bapak, untungnya kalau laku 10 juta ya 5 jutanya untuk Bapak. Itu boleh. Ya. Atau digabungin, Pak. Dapat fee dari dia 10% juga. Ini Pak Ruli kalau laku ini, ya jual ini 5 juta, ini modalnya 5 juta. Kalau laku Bapak boleh ambil 10% untuk keuntungan Bapak. Tapi Bapak juga boleh menjualnya sesuai dengan yang Bapak jual. Jadi nanti Bapak dapat fee juga dari saya. Nanti kalau keuntungannya Bapak jual di atas 5 juta juga keuntungannya untuk Bapak. Itu juga boleh. Ya. Nah, cuman yang jadi masalah, ya, di dalam akad makelar, ya, makelar itu tidak boleh mengklaim barang itu punya dia, Pak. Karena posisinya bukan pemilik barang, posisinya hanya penghubung antara penjual dan pembeli. Ya, atas jasa makelar itu kita dapat ujroh, upahnya. Nah, skema upahnya boleh yang tadi, boleh digabungin, boleh salah satu, boleh tergantung nanti akadnya seperti apa. Nah, dan dia lebih fleksibel, Pak. Cuman harus diperhatikan tidak boleh mengklaim barang ini punya kita. Begitu diklaim barang itu punya kita, langsung nggak sah dia, Pak. Jadi harus dijelaskan ini barang punya si A, saya hanya jualkan saja. Gitu. Karena makelar itu kan barangnya nggak ada, Pak. Nah, nanti skemanya lebih fleksibel. Jadi kalau yang tadi boleh tergantung akad dengan pemilik barang, Pak. Kalau pemilik barangnya memperbolehkan ya silakan. Tapi kalau pemilik barangnya tidak memperbolehkan ya tidak boleh. Ini Pak jualnya 5 juta ya, kalau laku nanti untuk Bapak 20%. Bapak nggak boleh jual lebih dari itu, berarti nggak boleh. Gitu. Tergantung akadnya nanti, Pak. Gitu Pak Wali ya. Oke, terima kasih Ustaz. Nah tadi saya ingatin, karena terkait dengan akad yang sudah dilakukan tadi, yang tidak menyebutkan harga perolehan dengan skema kredit, berarti akadnya tidak sah, Pak. Ya, akadnya tidak sah, artinya batal. Barang itu kalau ditransaksikan haram, Pak. Haram bagi yang beli, haram juga bagi yang jual. Solusinya gimana? Diulang akadnya. Ya, nanti kalau yang sudah terlanjur, diulang akad, diperbaiki akadnya, baru kemudian sah nanti. Nah, karena solusinya nggak ada terhadap akad yang batal itu, kecuali diulang akadnya. Diulang akadnya apa tadi disebutin? Modalnya, nah nanti kemudian baru dilanjutkan akadnya. Gitu ya. Oke Pak, permasalahan saya karena akad kredit itu di reseller saya gitu Pak. Yang saya bingung jadinya yang melakukan akad dia kredit itu di reseller saya. Misalnya saya punya barang adalah laptop ini, tolong dijualkan, ya kan? Saya bilang harga 5 juta, ya kan? Kalaupun dia mau kredit, ya silakan diperbolehkan. Yang melakukan akad sih reseller saya. Nanti reseller saya itu mendapatkan customer baru ke saya. Cuman si reseller otomatis kan dia sudah menyebutkan harga perolehan yang dari saya gitu loh Pak. Yang tadi tapi Bapak katakan adalah makelar adalah bukan pemilik barang. Berarti kan nanti bisa saya rubah polanya, saya giring customer itu langsung ke saya. Cuma rata-rata reseller itu sekarang itu tidak mau menggiring langsung ke saya karena kenapa? Mereka mengambil untuk database nomor WA itu Pak. Jadinya mereka yang melakukan transaksi itu. Gitu sih Pak permasalahannya. Ya. Nanti skemanya diperbaiki Pak. Skemanya yang diperbaiki supaya nanti sah. Nanti Ya, kita Pak. ngobrol via telepon nanti teknisnya. Oke, siap Ustaz.
karena waktu sudah lewat ya, jam 10 lewat 12 nggak terasa. Sudah lewat 12 menit. Dan juga kayaknya sudah tidak ada yang ditanyakan. Baik, kayaknya kita cukupkan dulu kajian kita perdana malam ini. Mudah-mudahan pembahasan kita malam ini bisa dipahami dengan baik. Ya, bagi teman-teman yang nanti mau ditanyakan, ada yang tidak terjawab di sini atau ada permasalahan di bisnisnya sehari-hari, silakan nanti ditanyakan di grup bisnis yang kita buka. Nanti boleh tanya apa saja di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi di situ. Ya. Untuk malam ini saya cukupkan dulu kajian kita pada malam hari ini. Sampai ketemu nanti Senin malam pekan depan di jam yang sama. Mudah-mudahan teman-teman makin semangat ya. Karena tadi saya lihat ada kurang lebih 7 orang yang belum masuk ke ruang Zoom ya dari 30 peserta. Baik, untuk berkahnya kajian kita malam ini kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mau izin live silakan karena udah lewat waktunya. Mungkin mau istirahat dan segala macam.